urapi hamba-Mu. Pengetahuan, pengalaman, talenta, persiapan, juga kesehatan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu berdasar pada pengajaran Alkitab saja. Urapi anak-anak-Mu untuk ikut membaca, untuk mendengar, menyimak, dan memelihara firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita buka Lukas pasal 1. Ayat 46 sampai 55. Kita baca gantian. Saya baca ayat 46, saudara bersama-sama baca ayat 47. Saya baca menurut terjemahan baru edisi 2. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Mulai dari sekarang, semua keturunan akan menyebut aku berbahagia. Rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia menolong Israel hambanya karena mengingat rahmatnya. Nah, kita biasanya kalau menyongsong perayaan Natal, yang kita ingat adalah kandang, ya, orang Majus. Yang kita ingat adalah malaikat, gembala. Tapi apa kita ingat ibunya? Tahu ibu? Nyokap. Sebenarnya ketika kita mengatakan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, itu benar. Tapi bagaimana? Apakah kedatangan Yesus hanya untuk menyelamatkan kita supaya kita tidak binasa pergi masuk surga? Dengan kata lain, apakah Natal itu hanya mengarahkan jiwa ke surga? Tapi apakah Natal itu juga punya dampak bagi kehidupan kita sehari-hari di dunia? Dan saya mengajak kita semua untuk merenungkan refleksi dari orang yang paling pertama mengalami peristiwa Natal. Yang paling pertama mengalami peristiwa Natal siapa? Maria, bukan? Bukan gembala. Bukan orang Majus, tapi Maria. Nah, apa yang Maria pahami tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini? Itu yang dinyanyikan Maria dalam nyanyian pujian Maria ini. Nyanyian pujian Maria ini bisa disebut Magnificat, magnify. Karena dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Tapi nanti saya ke sana. Maksudnya bukan ke Bethlehem. Maksudnya, apa sih maksud saya? Nah, saya akan bicara tentang itu, ya. Tapi saya akan bicara dulu tentang apa yang Maria pahami tentang bayi yang dia kandung. Kan Maria yang mengandung sendiri, kan? Dan apa yang dia pahami tentang fungsi anak itu, tugas anak itu. Mari kita lihat yang pertama, ya, ayat 50.
rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Jadi kelahiran Yesus Kristus adalah rahmat Allah untuk semua orang yang takut akan Dia. Dengan kata lain, kelahiran Yesus ke dalam dunia ini adalah rahmat Allah. Tahu arti rahmat? Tetangga saya namanya Rahmat. Oh, ada Pak Rahmat sini juga ya. Bapak tahu arti nama Bapak enggak? Kasih dan rahmat agak beda. Saya mengasihi semua orang. Tapi rahmat saya hanya atas orang-orang yang dekat saya. Yang menghormati saya. Saya mengasihi saudara semua kan? Sebagai orang Kristen saya mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Tapi kasihnya itu akan diwujudkan dalam rahmat hanya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan mengasihi Anda. Tapi kalau Anda tidak takut akan Dia, Anda tidak akan mengalami rahmatnya. Jadi semoga Pak Rahmat ini adalah Pak Rahmat yang takut akan Tuhan. Tapi bukan cuma itu saja. Mari kita lihat. Menurut Bunda Maria ini, anak yang dikandungnya ini punya tiga karya. 3 perbuatan besar. Mari kita lihat yang pertama. Ayat 51. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menjungkir balikan orang-orang yang congkak hati. Saya periksa kamus besar bahasa Indonesia. Kata congkak. Itu yang main biji-bijian itu ya, congkak. Oh itu congkelang ya? Oh. Congkak adalah sombong dan congkak juga beda. Congkak itu kesombongan yang dipamerkan. Saya sombong tapi selama saya tidak pamerkan kesombongan saya bukan congkak. Jadi congkak adalah orang yang memamerkan sesuatu yang merupakan kehebatan dia. Nah itu congkak. Orang yang cantik memamerkan kecantikannya. Orang kaya memamerkan kekayaannya. Orang jelek memamerkan orang pandai memamerkan kepandaiannya. Nah, ketika dia pamerkan itu sambil merendahkan orang lain, itulah congkak. Saya sombong, tapi bisa saja saya tidak menunjukkan bahwa saya sombong kan. Sekalipun saya tidur pun tidurnya sebagai orang sombong. Dengkurnya dengkur orang sombong. Ketika saya memamerkan sesuatu yang membuat saya hebat kan, nah itu kecongkakan. Dan dunia kita sekarang ini dipenuhi dengan orang-orang yang pamer. Pamer kuasa, pamer kekayaan, pamer apa saja. Kristus datang menjungkir balikan itu.
Jadi menurut ibu dari Yesus itu sendiri, Ibu Maria, Yesus datang untuk mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Orang-orang yang merasa hebat. Dan jangan saudara pikir bahwa congkak itu hanya bisa pada orang yang punya kelebihan-kelebihan. Karena apa? Masing-masing kita punya kelebihan. Tidak ada orang yang tidak dikasih Tuhan kelebihan, ya. Tapi ketika kita jadikan itu sesuatu untuk kita pamerkan, sambil merendahkan orang lain yang tidak punya, seperti yang ada pada kita. Nah, ingat, kecongkakan itu akan dicungkir balikan oleh Tuhan. Kalau kami para pendeta, apa yang bisa kami pamerkan ya? Kok tahu aja sih Bapak? Saya kadang-kadang juga, kalau orang puji khotbah saya ya, wah khotbah Bapak bagus deh. Wih, begitu saya dipuji, saya keluar, pintunya sempit. Karena saya bengkak ya. Saya ditabiskan jadi pendeta di Ambon 15 Oktober 1967. Jadi sekarang sudah 57 tahun. Ditabiskan hari Minggu tanggal 15. Tanggal 16 kami menghadap ketua sinode. Kami terima 3 SK. 1. Surat keputusan pengangkatan jadi pendeta. 2. Surat penempatan di kota mana. Saya ditempatkan di kota Ternate di Maluku Utara. Dan 3. Surat gaji. Ketua sinode kami kasih nasihat. Yang pertama dia serahkan surat pengangkatan pendeta. Sudah itu dia serahkan waktu dia serahkan surat pengangkatan sebagai pendeta, dia bilang begini, kami berlima orang yang ditabiskannya, kamu hati-hati. Setiap pujian membuat kamu selangkah mendekat ke jurang. Jadi setiap kali kamu dipuji, maka sebenarnya kamu sedang melangkah makin dekat ke jurang kejatuhan. Dan oleh karena itu saya selalu mengingat itu agar saya tidak congkak. Walaupun sekali-sekali ada juga sih. Terus dia kasih surat penempatan. Setelah dia kasih surat gaji. Nah, saya bercerita sedikit soal gaji, walaupun tidak ada berkaitan dengan tema hari ini. Dia bilang, ini gajimu yang terdaftar di daftar gaji. Tahun 1967 ya, Rp150 kalau nggak salah. Lalu beliau bilang begini, ini yang terdaftar. Yang tidak terdaftar bergantung pada pelayanan kamu. Kalau ini saya nggak jelaskan lebih rinci ya, saudara ngerti apa yang saya maksud gitu. Semakin kita melayani, semakin berkat Tuhan datang. Satu waktu saya menghadiri sebuah persekutuan doa hamba-hamba Tuhan. Waktu itu saya belum punya mobil. Saya waktu itu hanya baru beli Vespa. Jadi saya undang menghadiri sebuah persekutuan doa hamba-hamba Tuhan. Terus ada ruang kesaksian. Seorang hamba Tuhan maju dan bersaksi begini. Saudara-saudara, untuk pelayanan saya butuh mobil.
Dan 3 hari 3 malam saya berdoa untuk Tuhan. Minta Tuhan karuniakan saya mobil. Dan pada hari ketiga selesai saya berdoa, ada orang ketok pintu. Saya buka pintu, ada anak Tuhan bawa STNK sama kunci mobil. Bapak ambil di showroom. Begitu mendengar kesaksian itu dalam hati saya, gue juga mau gitu. Saya berdoa 3 hari 3 malam, pintu saya nggak diketok-ketok gitu. Tapi apa yang terjadi, saya berdoa minta mobil. Saya makin banyak dipanggil melayani. Dan semakin banyak berkat yang saya terima. Ini nggak usah terlalu saya urai, ya, sudah ngerti itu. Dan saya nabung. Kurang lebih 3 bulan kemudian baru saya bisa beli mobil. Teman itu 3 hari, gue 3 bulan, tahu nggak gitu. Teman itu nggak capek-capek, kan? Saya mesti ke sana kemari melayani, kan? Gitu. Tapi congkak. Semakin saya banyak dipanggil, saya pikir kenapa saya dipanggil? Mungkin khotbah saya bagus, kan? Bagus nggak? Kalau enggak, ngapain Bu panggil saya? Gitu. Sombong nih, congkak. Orang yang congkak, Yesus datang untuk menjungkir balikannya. Nah, mungkin kita tidak bisa merefleksikan itu bagi orang-orang congkakan di luar sana, kan? Tapi mari kita mulai dengan diri kita. Marilah kita menjauhi diri congkak. Dan kecongkakan itu hanya bisa dilawan dengan kerendahan hati. Kedua, ia menurunkan ayat 52. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Menurut Bunda Maria, fungsi Yesus yang kedua adalah menurunkan orang berkuasa dari tahtanya. Orang yang suka menyalahgunakan kuasanya akan diturunkan. Dan orang-orang yang rendah akan ditinggikan. Dengan kata lain, Yesus datang untuk juga menjungkir balikan orang-orang yang sok kuasa, agar tidak menyalahkan kuasanya dengan menindas orang lain. Karena apa? Orang yang ditindas itu justru akan diangkat. Dan kalau bicara soal kuasa, jangan lupa, kita semua punya kuasa. Bukan cuma Prabowo punya kuasa, Megawati punya kuasa, Jokowi punya kuasa, semua punya kuasa. Tukang parkir juga punya kuasa. Suruh maju-maju, suruh mundur-mundur, ya kan? Tukang cukur apalagi? Tukang cukurnya Prabowo, ayo. Kepala Prabowo didorong-dorong, kan gitu. WL juga punya kuasa. Suruh berdiri, suruh duduk, gitu kan. Oh, hamba Tuhan juga punya kuasa, kan. Suruh pulang, ya kan gitu. Saya pernah melayani di sebuah gereja. WL-nya sangat bersemangat, ya. Dari awal sampai khotbah kurang lebih ada 9 atau 8 atau 9, bahkan 10 nyanyian kali, ya. Dan selama menyanyi itu dia suruh jemaat berdiri terus. Pada nyanyian ke-6 atau ke-7 dia tanya, masih kuat berdiri?
Jemaat bilang masih. Akhirnya berdiri terus. Nyanyian terakhir baru bilang jemaat duduk, Bapak Pendeta berkhotbah. Jadi tahu saya berdiri terus kan. Kan waktu saya di Bapak kan berdiri kan. Selesai nyanyi dia suruh jemaat duduk, saya berdiri berkhotbah. Walaupun saya pendeta, WL lebih berkuasa dari saya, ayo. Kita semua dianugerahi kuasa. Suami punya kuasa dalam rumah tangga, ya kan? Ibu rumah tangga juga punya kuasa atas meja makan dan dapur, ya kan? Kakak punya kuasa atas adik. Nyonya punya kuasa atas ART. Kalau kita mau merayakan Natal, mari kita evaluasi kembali penggunaan kuasa yang ada pada kita. Bahwa Tuhan mau agar kuasa apapun yang ada pada kita direndahkan. Yang ketiga, ayat 53. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menjungkir balikan orang-orang yang menyalahgunakan kekayaannya dan mengabaikan orang miskin. Justru kedatangan Tuhan Yesus untuk membuat orang-orang yang lapar berkecukupan. Tapi orang-orang yang kaya akan dibiarkan pergi dengan kehampaan, kekosongan. Nah, sudah tentu kita juga tidak bisa mengubah orang lain, ya. Tidak bisa mengubah orang lain untuk mempergunakan kekayaannya, kan? Tapi kalau kita lihat sekarang orang kaya pamer kemewahan di mana-mana. Mobil mewah kan? Ya bukan iri, tapi apa itu betul? Sementara orang miskin bertebaran di mana-mana. Di kantornya Bu Yusti, saya pernah berkhotbah tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita buka Lukas 3. Ketika Yohanes Pembaptis mulai berkhotbah tentang tobat, orang banyak datang minta dibaptis, bertobat. Ya, kita baca itu pada ayat 7. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang berdatangan untuk dibaptis olehnya, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi supaya menyambut Yesus, orang-orang mesti bertobat. Dan tobat itu punya buah. Yusti nggak usah dengar juga, nggak apa-apa ya, gitu kan, sudah dengar. Lalu orang banyak bertanya. Ayo kita baca itu pada ayat yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya,
Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Bertobat artinya berbalik dari dosa ya. Berbalik dari sesuatu yang salah. Itu tobat. Nah sekarang saya tanya, ketika orang banyak minta dibaptis, Yohanes bilang, bertobatlah kamu dan keluarkanlah buah dari tobatmu. Lalu mereka tanya, kalau begitu buah tobat kami apa? Dan Yohanes bilang, siapa punya 2 baju, bagi sama yang tidak punya. Siapa punya makanan banyak, bagi sama yang tidak punya. Sekarang saya tanya, punya 2 baju dosa enggak? Kalau begitu mesti tobatnya apa? Punya makanan banyak dosa enggak? Enggak. Tobatnya apa kalau gitu? Nah, tobatnya itu adalah ketika kita punya 2 baju tapi tidak peduli sama yang tidak punya baju. Ketika kita punya banyak makanan tapi tidak peduli sama yang tidak punya makanan. Baju artis berjuta-juta kan satu potong doang. Dipakai sekali doang kan? Kayaknya ngiri ya. Bukan, tapi itu gaya modernisasi, gaya hidup orang modern sekarang. Nah kita tidak usah ikut mereka. Mari kalau kita mau betul-betul menyambut Yesus di Natal ini, mari kita menjadi orang-orang yang peduli dan suka berbagi sama orang lain. Punya 2 baju nggak dosa. Tapi kalau kita punya 2 baju, tetangga kita telanjang, kita nggak perhatikan. Dosanya di situ. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dengan kata lain, berdosa itu bukan cuma melakukan yang jahat. Tapi berdosa juga ialah bisa berbuat yang baik tapi tidak berbuat baik. Dengan kata lain, mungkin saja kita tidak berbuat jahat kan? Tapi ketika kita bisa berbuat baik tapi tidak berbuat baik, kita berdosa. Dan menurut Bunda Maria, Yesus datang untuk membongkar itu. Saya sering kali menghadiri pesta-pesta ya. Saya lihat ada orang ambil makanan ya. Piala dunia kalah tinggi ya gitu. Sudah itu dia comel dikit, dia buang. Dia nggak ditangkap polisi karena buang makanan kan? Apa itu baik? Saya berasal dari satu pulau kecil, kering. Ayah saya sejak dari saya masih kecil dididik untuk makan sampai butir nasi terakhir di piring. Tidak boleh ada 1 biji nasi pun tertinggal di piring. Dan saya praktekkan itu sampai sekarang. Minimal punya 2 manfaat. Tidak ada makanan yang terbuang kan? Kedua, mempermudah orang cuci piring. Dan karena itu sejak saat itu saya makan. Tidak pernah ada 1 butir nasi pun sisa. Walaupun karena itu saya jadi diabetes. Dengan kata lain, Yesus datang untuk meningkatkan kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa.
Itulah 3 karya Yesus. Memang karya utamanya adalah membawa kita kepada surga kan? Tapi tidak berarti di surga saja tujuannya. Ada sesuatu yang harus terjadi di dunia ini. William Barclay menyebut 3 fungsi ini dengan 3 kata revolusi. Congkak dijungkir balikan. Barclay menyebutnya itu revolusi moral. Moral dirubah. Yesus datang untuk merevolusi moral kita. Penjungkir balikan kuasa. William Barclay menyebutnya revolusi sosial. Dan penjungkir balikan orang yang kenyang menjadi orang yang lapar, dan orang yang lapar menjadi orang yang kenyang, disebutnya revolusi ekonomi. Jadi Kristus membawa 3 revolusi besar. Revolusi moral, revolusi sosial, dan revolusi ekonomi. Mungkin kalau bicara revolusi, kita apa ya? Saya nggak ngerti lagi apa yang saya maksud ya. Kita segan ya. Masa kita mampu melakukan revolusi? Bukan, revolusi itu bukan cuma yang besar-besar. Revolusi moral diri sendiri. Revolusi sosial dalam diri kita. Revolusi ekonomi dalam diri kita. Dengan demikian kita menyambut Natal. Udah. Tapi belum selesai. Sekarang kita bicara mengenai Bunda Maria sendiri. Dalam kalender gerejawi, ini hari Minggu Advent keempat. Karena Rabu besok sudah Natal kan. Itu secara gerejawi. Tapi secara sekuler ini hari apa? Ayo. Hari Ibu. Iya, hari Ibu. Hari Nyanya. Hari Mama-Mama. Dan hari saya mengajak kita untuk melihat diri seorang ibu. Yang namanya Maria. Dia bilang apa dalam nyanyiannya? Ayo. Mari kita baca lagi pasal 1 tadi. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dengan kata lain, Maria itu memuji Tuhan. Bunda Maria itu memuji Tuhan. Karena ia dari status yang rendah ditinggikan. Jangan lupa, dalam masyarakat Yahudi, perempuan itu gak ada harganya. Orang laki-laki Yahudi kalau berdoa, mereka bersyukur untuk banyak hal. Dan salah satu kalimat syukur mereka adalah, saya bersyukur karena saya tidak dilahirkan sebagai perempuan. Nah, bayangkan Maria, perempuan, gadis, di Udik, ya, desa, rendah. Tapi Tuhan pilih dia. Dia bukan wanita top. Dia bukan wanita populer. Dia bukan selebriti. Dia bukan perempuan artis. Kalau zaman sekarang mungkin artis perempuan siapa ya?
Saya nggak hafal nama-nama artis perempuan sekarang sih. Dan saya cuma Luna Maya, Cut Tari. Tapi dikatakan karena Tuhan telah mengingat kerendahan hambanya. Dan yang menarik apa ayo? Dia mengatakan begini, ya. Ayat 48. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jadi Maria adalah ibu yang berbahagia. Kalau kita mau jujur, seorang pastor Katolik pernah bilang begini, orang Protestan kurang menghargai Maria. Walaupun sudah tentu bagi kita Protestan mengatakan mereka juga agak berlebihan kan, ketika mereka menjadikan Maria sebagai tempat berdoa, ya, bahkan menyembah kan, tapi itu urusan mereka lah, jangan campur. Tapi kita juga harus terus melihat Bunda Maria. Dikatakan segala keturunan termasuk kita harus menyebut Bunda Maria itu Bunda yang berbahagia. Kenapa dia disebut berbahagia? Apa bahagianya? Ayo. Kan kita tahu ceritanya kan? Ketika malaikat datang, Maria kau akan mengandung kan? Dan Maria bilang, bagaimana mungkin aku belum menikah. Belum disentuh laki-laki. Lalu malaikat bilang, kuasa yang maha tinggi akan turun ke atasmu. Roh Kudus akan menaungi engkau. Baru Maria bilang apa? Sesungguhnya aku ini hambamu. Jadilah padaku menurut apa yang kau katakan. Bagi kita yang baca ini enak ya. Tapi bagi Maria itu struggle. Maria tahu bahwa kandungannya ada Roh Kudus kan. Yusuf calon suaminya nggak tahu kan. Kok diam-diam pacar gua hamil. Padahal gua nggak ngapa-ngapain kan. Karena itu dikatakan bahwa dia berniat diam-diam menceraikannya kan. Tapi malaikat Tuhan datang bilang, jangan. Dan Yusuf menerima itu. Dan hanya Yusuf dan Maria yang tahu. Dia mengandung dari Roh Kudus. Mana tetangganya tahu. Bayangkan anak gadis sana datang, mami aku hamil. Mami tenang aja, aku hamil dari Roh Kudus kok. Mana orang percaya? Tapi justru karena itu dia katakan, aku akan disebut bahagia. Kebahagiaan Maria terletak pada ketaatannya kepada Tuhan. Mari hari ibu, mari hai ibu-ibu yang merayakan hari ibu kan. Jadilah ibu yang berbahagia seperti Bunda Maria. Karena ibu adalah ibu yang taat kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, hamba-Mu sudah mengajarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya memeteraikan pengajaran ini. Dan pengajaran ini kiranya menjadi berkat bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.